Nama saya Hans Rogo Kiambo, kelas B, program studi manajemen pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Di video ini saya menjelaskan ada beberapa materi. Materi yang pertama, humas sekolah sebagai alat komunikasi eksternal meliputi beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan citra sekolah. Dan yang keempat, mengelola hubungan dengan media. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjalin kemitraan dengan pihak luar. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Tugas utama humas sekolah adalah membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, serta merespon dan menanggapi masukan dan keluhan dari masyarakat. Yang kedua yaitu menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah. Humas sekolah bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah pada masyarakat, seperti acara sekolah, prestasi sekolah, prestasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Informasi tersebut dapat disebut melalui media massa, media sosial, atau surat kabar sekolah. Yang ketiga, meningkatkan citra sekolah. Humas sekolah juga bertugas untuk meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan keunggulan dan prestasi sekolah serta mengatasi masalah atau isu yang muncul terkait dengan sekolah. Yang keempat, mengelola hubungan dengan media. Humas sekolah juga bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang akurat dengan tepat waktu kepada media serta memfasilitasi wawancara dan kunjungan dari media ke sekolah. Dan yang kelima, menjalin kemitraan dengan pihak luar. Humas sekolah juga bertugas untuk menjalin kemitraan dengan pihak luar, seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan pihak luar tersebut. Kepemimpinan hubungan masyarakat pendidikan. Ada 3 poin. Yang pertama, karakteristik sekolah. Yang kedua, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga, peran kepala sekolah dalam humas. Yang pertama, karakteristik sekolah. Karakteristik kepala sekolah. Ditinjau dari karakteristiknya, sekolah merupakan suatu sistem organisasi sebagai suatu sistem organisasi. Sekolah bisa ditinjau dari 2 sisi, yaitu sisi struktur organisasi dan perilaku organisasi. Struktur organisasi mengacu pada framework organisasi, yaitu tata
pembagian tugas dan hubungan baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Hal ini bisa mencakup spesifikasi jabatan pembagian tugas, garis perintah, peraturan organisasi, serta interaksi kewenangan dan tanggung jawab. 1. Sumber daya manusia yang mencakup kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, dan siswa. Yang kedua, sumber daya material yang mencakup peralatan, bahan, dana, dan sarana-prasarana lainnya. 3. Atribut organisasi yang mencakup tujuan, ukuran, struktur tugas, jenjang jabatan, formalitas, dan peraturan organisasi. Yang keempat, iklim internal organisasi, yakni situasi organisasi yang didasarkan ponsel dalam proses interaksi. Dan yang kelima, lingkungan organisasi sekolah. Poin kedua, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Wahyudi, kepemimpinan adalah sebagian kemampuan seseorang dalam menggerakkan atau mengarahkan sekaligus mempengaruhi pola pikir dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Caldwell dalam manajemen pendidikan, bahwa definisi kepemimpinan sebagai perilaku individu yang menimbulkan struktur baru pada suatu interaksi dalam suatu sistem sosial dengan mengubah tujuan, konfigurasi, prosedur, input, proses, dan output sistem. Poin yang terakhir atau yang ketiga, peran kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang sangat mempengaruhi kinerja para tenaga pendidikan di lingkungan kerjanya. Banyak dicantumkan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah mengucapkan pergaulan karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. Seorang kepala sekolah juga perlu memiliki kepemimpinan yang transformasi sebagai suatu proses di mana pemimpin dan pengikut dapat saling meningkatkan level-level moralitas dan motivasi masing-masing. Dalam hal ini, para karyawan merasa percaya, kagum, dan hormat kepada pimpinannya, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan dari mereka. Baik, materi yang terakhir yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam manajemen merupakan langkah pertama sebelum melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan organisasi. Ini seperti cetak biru yang mengatur bagaimana mencapai tujuan organisasi. Perencanaan melibatkan tujuan dengan mempertimbangkan sasaran, tindakan, sumber daya, dan pelaksanaan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang membagi tugas-tugas dan menata
sumber daya untuk melaksanakan perancangan struktur tugas dan kewenangan, serta menentukan struktur organisasi. Fungsi ini mencakup staffing, leading, motivating, dan controlling. Staffing berfokus pada manajemen sumber daya manusia. Leading menggerakkan semangat dan inspirasi untuk mencapai tujuan, dan motivasi mencakup upaya pembentukan perilaku manusia, dan controlling memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses penyediaan informasi untuk menentukan nilai dan keberhasilan tujuan, desain, implementasi, dan dampak suatu program. Ini membantu pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi melibatkan tahap fenomena, mengukur, penilaian, dan implementasi penting, penentuan fokus, desain, pengumpulan informasi, analisis, pelaporan. Tujuan evaluasi adalah memperoleh informasi akurat untuk pengambilan keputusan, perbaikan program, dan penyusunan kebijakan berikutnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, adalah fungsi manajemen yang penting dalam suatu organisasi. Ini melibatkan menentukan apa operasi aktual konsisten dengan rencana. Pengawasan manajemen melibatkan penetapan standar, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan aktual dengan standar, mengukur penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Demikian video singkat saya tentang 3 materi yang sudah saya ambil. Sekian dan terima kasih.